Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajaran praktek sensi pada pagi hari ini, marilah kita pimpin doa dari fakultasnya. Silakan pimpin doa untuk mulai pelajaran ini. Silakan. Kita mulai pelajaran kali ini. Ya, saya absen dulu ya. Mulai dari Nur Rahman ada, dan Muhammad Raihan ada, kemudian Renato ada, kemudian Rendiata ada, kemudian Rino Putra ada, kemudian Teddy Pramana ada, kemudian Widianto ada, kemudian Taukin ada, kemudian Mustafa ada, kemudian M. Aksi ada, kemudian M. Raihanur ada, kemudian Rizky Diansa ada. Oke, jelas semuanya lengkap ya. Hari ini 12 anak sudah masuk semua ya. Saya harap untuk kedepannya selalu menjaga kesehatan. Dan sekarang lagi hujan, tolong jaga kesehatan agar bisa masuk sekolah. Ya. Kemudian minggu lalu ya, kita sudah membahas mengenai menghitung parameter kecepatan putaran mesin sensi ya pada minggu lalu ya, yaitu menghitung kecepatan pada putaran mesin. Jadi kesimpulan dari yang minggu lalu, semakin cepat pisaunya maka semakin lambat penyayatannya. Ya, kalau penyayatannya semakin cepat maka kecepatan putarannya tidak harus berkurang. Ya, berbalik. Ya. Terus untuk hari ini yaitu mengenai program mesin sensi ya. Jadi nanti itu untuk hari ini program yang kalian akan membuat. Jadi kalian menjelaskan sedikit mengenai program sistem absolut dan incremental ya. Jadi di mana mesin sensi kalau kalian bilang sebenarnya dari komputer memberi kontrol itu komputer yang diprogram oleh sebuah angka, numerik itu angka. Jadi semuanya nanti program pakai angka ya. Jadi kalian nanti akan mempelajari mesin sensi bisa berjalan dengan program yang kalian inginkan ya. Jadi kalian itu dibuat menjadi kreator, bukan hanya sekedar pemakai, tapi membuat. Nah, kalau kalian main game kan memakai, nggak pernah membuat kalian. Nah, kalau kreator itu kalian membuat program, itu lebih hebat dan juga kalian akan bisa menghasilkan pekerjaan ya. Tuh. Kemudian nah ini presentasi sorry. Untuk semangat dulu ya, supaya kita semangat. Pak Tri minta tolong semuanya untuk mengangkatkan kedua tangannya dulu seperti ini. Ya semuanya. Biar semuanya jangan ngantuk. Oke. Kemudian tahan nafas, tarik nafas. Tahan nafas, lepaskan. Angkat lagi. Tarik nafas. Tahan, lepaskan. Oke. Ya, itu pemanasan. Biar nggak ngantuk ya. Ya. Ayo, jelas. Sekarang kita membahas program dasar mesin sensi milling ya. Yang pertama dilihat tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu merinci bagian-bagian program mesin freeze, kemudian peserta didik mampu menguraikan program yang digunakan pada mesin freeze ya. Jadi bagian-bagian programnya nanti yang kalian akan pelajari. Kemudian menguraikan program yang menjadi sebuah simulasi. Kemudian ini nanti di dalam program itu ada dua ya, sistem absolut dan juga ada sistem incremental ya. Sistem absolut adalah suatu metode pemrograman di mana titik referensinya selalu tetap, yaitu satu titik tempat dijadikan referensi untuk semua ukuran ya. Jadi kalau misalkan dari rumah mau ke pabrik itu jaraknya 10 kilo,
Kalau rumah ke stadion itu jalannya 22 kilo, kalau rumah ke kantor 40 kilo. Jadi mau ke pabrik, mau ke stadion, mau ke kantor dari rumahmu semuanya dihitung dari rumah. Mau kemanapun kamu ke kantor, oh dari rumah cuma, bukan dari stadion, bukan dari pabrik. Bapak saya dari pabrik tadi, mau ke stadion, hitungannya dari rumah. Kemanapun acuannya rumah. Karena apa? Titik referensinya selalu tetap, yaitu apa? Satu titik tadi yang kamu jadikan referensi, ya. Itu adalah sistem absolut. Kemudian sistem inkremental adalah suatu metode pemrograman di mana titik referensinya selalu berubah, yaitu titik terakhir yang ditempuh menjadi titik referensi baru pada ukurannya. Berarti langkah setelahnya dengan langkah sebelumnya itu kamu selisihkan saja. Ya. Jadi kalau dari rumah ke pabrik 10, pabrik ke stadion 12, stadion ke kantor 18. Ya. Jadi kalau kamu ke kantor, hitungannya dari stadion ke kantor, bukan dari rumah. Mau ke stadion, bukan dari pabrik, tapi hitungannya bukan dari rumah, tapi hitungannya dari pabrik. Berarti langkah setelahnya selisih dengan langkah sebelumnya, bukan selalu dari rumah. Kalau selalu dari rumah, itu namanya sistem absolut. Ya. Berarti absolut itu langkahnya selalu dari rumah. Inkremental langkahnya sebelum kamu melangkah kemana, yaitu yang awalnya kamu buat referensi selanjutnya. Nah, di kode, ya, kode-kode nanti itu ada banyak ya. Tapi ini yang Pak Tri ambil yang kalian pasti butuhkan untuk pemrograman di mesin, yaitu G00, yaitu gerak lurus, ya, tanpa penyayatan. Berarti dia bergerak tanpa penyayatan. Kemudian gerak lurus dengan penyayatan G01, penyayat itu G01. Kemudian ada lagi G02, gerak berputar searah jarum jam dengan penyayatan. Tadi nyayat searah jarum jam. G03, gerak berputar berlawanan jarum jam. Kemudian ada lagi G54. Nanti kalian gunakan G54 untuk apa? Penetapan posisi awal pisau pada benda kerja. Jadi pasti kalian gunakan awal itu G54. Kemudian G90. G90 adalah gerakan sistem absolut. Kemudian ada lagi G91 adalah gerakan sistem inkremental. Ya. Jadi kode-kode ini yang minimal kalian hafalkan. Untuk G-code, kalau M-code, ya, M-code yang harus kalian gunakan ya nanti pada mesin M03 yaitu spindle on, putarannya 1 jam. Berarti pisaunya bisa muter, spindlenya bisa muter. Kalian cukup menekan M03. Kalau pada mesin konvensional kalian harus memutar handle-nya, ya, handle ke atas, handle ke bawah. Tapi kalau sensi tidak perlu memutar handle, tapi masukkan kode M03 dia bisa jalan. M04 spindle on, tapi putarannya berlawanan jarum jam. Ya, wali aneh, ya. Kalau di bubut berarti ke bawah, ya. Kalau ke atas berarti M03, sama seperti itu. Terus kalau matikan M05 program berakhir, ya. Kemudian M08 coolant on, M09 coolant off. Ada lagi M30 ya, yaitu spindle berhenti berputar, ya. Kurang satu lagi, ya. Jadi kalau menyalakan harus dimatikan dulu pakai M30, ya. Belum saya tulis di situ. Nah, ini adalah contoh latihan program absolut untuk huruf A. Di situ ada A. Ini ukurannya kurang lebih 50-50 ya. Benda yang nanti kalian diberikan itu ukurannya 50 kali 50 kali 50. Dengan A itu nanti ada X-nya 10, Y-nya 5. Kemudian B itu nanti naik 40. Kemudian B ke C itu nanti turun 20. C ke D geser X-nya 30. Kemudian dari D ke E itu naik D-nya kurang lebih 20. E ke F itu kurang lebih turunnya 40, ya. X itu gerakan X plus kanan, X min kiri. Y plus naik, Y min turun, ya. Untuk kedalaman Z, nah angkat ke atas, Z masuk, min, ya. Ini nanti latihan program yang nanti kalian gunakan. Nah, di sini sudah ada gambar job sheet-nya, ya. Agak kurang kelihatan ya. Jadi
Nah, nanti ada G54 seperti ini ya. Jadi kalian itu kurang lebih kita masukkan G54 X-nya min 5, Y min 5, Z-nya 5. Tapi kurang lebih pisaunya di sebelah kirinya benda itu min 5 X, Y-nya min 5, Z-nya di atasnya 5. Ya. G90 absolut, G00 akan lurus tanpa menyeret. M03 tadi apa? Spindle satu, sarah jarum jari. Kasihkan S 1000, jadi dia muternya 1000 per menit. Kemudian G00, T10, Y5, Z5, itu kurang lebih di atasnya apisor, ya. Kemudian lanjut nomor 4, G01, X10, Y5, M5, F100, itu kurang lebih X dan Y-nya sama, tapi Z-nya ini kedalaman M5, berarti dia turun sampai bendanya ketebalannya berapa? 5 mili. Dengan tingginya berapa? 100. Kecepatan penyayatan sesuai dengan pertemuan minggu lalu. Kemudian G01 yaitu X10, Y45, M5 itu naik dari A ke B, Y-nya 45. Ya. Kemudian G01 lagi gerak lurus dengan penyayatan ke posisi C. C turun dia 10, 25 mili. Nah, kemudian geser ke D, jadi X-nya nambah 10 tambah 30, 40. Jadi G01 X-nya 40, Y-nya 25 tadi, Z-nya mili. Kemudian naik ke E, X-nya sama 40 tapi Y-nya naik 25 tambah 20 jadi 45. Nah, Z-nya mili. Nah, kemudian dia turun dari E ke F. Berarti berapa? X-nya 40, Y-nya 5. Kan dikurangi berapa? 40. Ya. Kemudian kalau sudah selesai apa yang dia lakukan? Diangkat supaya tidak menyayat lagi karena sudah selesai ya. Kemudian apa namanya B01 tadi ngangkat ya 5, kemudian B00 ngangkat ya. Kalau sudah ngangkat diapakan lagi? Dikembalikan lagi ke posisi awal. Awalnya gimana? B5, B5, Z-nya 5. Nah, setelah itu M30 apa namanya mesin berhenti berputar. Kemudian M05 program berakhir ya. Jadi dari encode ini yang kita gunakan adalah sistem absolut ya. Untuk program Pak ingatkan jangan sampai ada yang salah satu. Kalau ada yang salah satu maka kalian akan mengalami warning. Kalau di mesin itu namanya kode warning atau peringatan. Ada yang salah dengan program maka kamu harus bisa menganalisa apa yang salah, apa yang kurang ya supaya hasilnya jadi bagus. Ya, jadi mesin sensi itu kalian gunakan bahasa pemrograman seperti ini. Dia akan berjalan dengan adanya program. Kalau kamu tidak bisa program, seakan-akan mesin sensi itu kamu punya, tapi kamu tidak pernah memakai. Kayak kamu punya mobil, nggak bisa nyetir mobil, nggak bisa dipakai. Kamu punya mesin bubut, nggak pernah mesin pakai bubut, kamu nggak bisa bubut. Nah, sensi juga sama. Kamu jadi sensi, pakai sensi. Pak, susah Pak, mendingan konvensional aja Pak. Saya nyalakan langsung nyala. Nah ini enggak Pak, dinyalakan Pak lampu. Makanya belajar mesin sensi dengan pemrograman seperti ini. Karena nanti ke depannya itu program sensi yang akan digunakan. Nah ini pemrograman dengan sistem incremental. Tadi kan dengan absolut. Ya. Kalau incremental adalah jarak setelahnya dengan sebelumnya di sini ya. Tadi kita mulai dari awal G54, M5, M5, G91 ya. G91 incremental, kemudian G00 lalu penyayatan, kemudian M03 spindlenya seri, dia berputar. Kemudian ke posisi A, tadi kan posisinya di sini. Y5, Y5 tambah 10, X-nya 15, Y-nya 5 tambah 5, 10. Z-nya 0 ya karena incremental. Kemudian dari A ke B ya A ke B aja karena A ke B hanya Y-nya 40 kamu tulis X-nya 0 Y-nya 40 X-nya 0 Y-nya 40. Oh ya kemudian geser ke sini ya kemudian nanti dari B ke C Y-nya min 20 ya kemudian dari C ke D X-nya 20 Y-nya 0. Kemudian dari D ke E, Y-nya 20. Dari E ke F turun min 40, Y-nya min 40. Kemudian X-nya 0, Y-nya 0 naik 10. Berarti dia kurang lebih naik katanya 10.
Kemudian kembalikan lagi ke awal. Ini min 45. Min 45 dari mana? Min 30 tambah 10, 40 kurangi 5, min 45. Kemudian ini min 10. Dari mana? Ini min 5, turun lagi min 5. Berarti Y-nya min 10, Z-nya 0. Kemudian M30, mesinnya dimatikan, M05 program berakhir. Jadi perbedaannya kalau incremental langkah sebelumnya langsung aja ke atas, dan Y aja, ke kanan, K saja. Jadi ke kiri min, Y ke bawah min, Y ke atas, itu aja. Tapi tidak usah tentukan semuanya dari sini. Itu bedanya di sini, ya, antara sistem incremental dan absolut. Nah, ini kalau kita coba ya, nanti dicoba di program itu seperti ini ya. Ini sudah Patri buat program sederhananya saja. Ya, ini adalah contoh program dengan mesin kontrol Siemens Sinumerik 808D yang ada di sebelah kanan kalian. Nah, nanti tugas kelompok ada yang bikin huruf M, ada yang bikin huruf S, sama bikin huruf H ya. Kemudian dibuat kodenya, kode encode-nya tadi. Kemudian terima kasih ya. Ya, sampai itu. Kemudian dari presentasi Patri yang sudah Patri jelaskan, kira-kira apakah ada pertanyaan untuk presentasi Patri pada pagi hari ini? Saya Pak. Oh ya, pertanyaan ya. Namanya siapa? Kenal dulu. Oh, Rizky. Saya Dansa. Oke, bisa. Apa perbedaan program absolut dengan incremental? Ya, pintar. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi teman kalian bertanya, apakah perbedaan dari program absolut dan incremental? Ya. Program absolut itu titik referensinya selalu 0. Ya, dimana kalau kalian sudah menentukan binom titik referensinya 0, maka dimanapun program mau tujuan kemanapun, titik awalnya itu adalah angka untuk perhitungan. Tapi kalau incremental, perhitungannya adalah langkah setelahnya dengan sebelumnya, itu yang dihitung. Tapi A ke B, A ke B, C ke C ya B, C ke C ya C. Bukan dari A sampai B, A sampai B, A sampai C, semuanya selisih dari langkah sebelumnya. Ya, jadi absolut dan incremental perbedaannya hanya pada titik referensi. Ya, tapi bisa digunakan mesin bisa, ya, bisa digunakan semuanya bisa. Ya, tergantung dari kreativitas. Hanya tadi bilang mesin sensi itu butuh kreativitas dan desainer dari kalian. Hanya kalian dulu dari sini itu bisa mesin sensi, bisa gambar teknik manufaktur ya, atau kayak inventor. Ya, itu adalah langkah-langkah kalian akan menjadi seorang desainer yang sangat. Sementara industri 4.1 itu yang dibutuhkan adalah semuanya pakai mesin komputer. Otomotif aja sekarang pakai injeksi, mesin pakai sensi, listrik sekarang pakai PLC. Jadi menyalakan lampu nggak pakai saklar, pakai PLC. Ya, servis motor mobil itu nggak perlu dibakar karbu. Sekarang body throttle itu sudah dimasukkan komputer, di scan alat itu dan keluar semuanya. Jadi semuanya pakai komputer. Jadi kedepannya itu mesin sensi yang akan untuk pekerjaan yang akan datang, yang lebih mudah. Ya. Kemudian, nah kan tadi sudah dijelaskan ada tugas membuat program guru. Ya. Jadi nanti Patri membagi 3 kelompok, yaitu kelompok 1 ya di depan, kemudian ada lagi kelompok 2 yang di tengah, dan ada kelompok 3 yang di belakang. Pas 4 orang, jadi Patri minta tolong untuk kurang lebih didiskusikan dulu, kurang lebih waktunya 5 menit saja ya. Nanti didiskusikan berkelompok dulu ya. Kalau nanti sudah siap, nanti sudah bilang siap Pak, maju sudah. Oke ya. Nanti untuk kelompok 1 membuat huruf M. Untuk kelompok 2 membuat huruf S. Untuk kelompok 3 membuat huruf A ya. Jadi 3 kelompok dengan program yang berbeda. Saya harapkan nanti bisa masuk depan didiskusikan hasil dari kelompok A. Oke. Ya, sekarang minta tolong didiskusikan dulu. Patri kasih waktu 5 menit. Ya, didiskusikan dulu. Silakan. Ya sudah. Ya, waktu diskusinya sudah selesai. Ya. Jadi
Untuk yang maju pertama bisa untuk kelompok 1 ya, menjelaskan program guru M. Ya. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk menjelaskan program guru M. Ya. Ngomong yang keras. Waalaikumsalam. Kami dari nomor 1 ingin mensimulasikan program guru N. Perkenalan dulu kelompoknya. Perkenalkan nama saya Muhammad Alif Adi Kamarean. Ya, terus langsung bisa disimulasikan programnya. Ya, ya, langsung disimulasikan. Silakan hasil kelompoknya. Bahasa besar-besar ya, kurangi tulisan ini kelihatannya. Ya.
Boleh. Jadi 50. Sudah didiskusikan presentasinya? Ya. Dijelaskan? Presentasi program yang sudah diinisial yang telah diberikan dari program jika program itu tidak sesuai kita bisa lulus kita akan sesuai yang kita inginkan. Sekian simulasi dari Nomoranik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sekarang lanjut ke kelompok 2 untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Jangan maju di depan dulu. Ya. Soalnya agak keras. Linknya di situ. Semua Ya, bilang boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari nomor 2. Hari ini saya akan mempresentasikan dari informatika hasil kerja kami, yaitu memprogram huruf S. Nama saya Muhammad Nur Rahmali, saya sebagai ketua kelompok dan di sebelah diri saya ini adalah namanya Hendra. Dia nanti akan menulis program di papan tulis, kemudian Mas Widianto. Mas Widianto ini tugas untuk memprogram C, dan sebelahnya itu ada Mas Rehan. Mas Rehan ini untuk menjelaskan tentang program itu bisa dijelaskan. Ya, silakan.
Jadi perguruan tinggi. Itu lagi itu lagi
bukan lepas nanti 50 ya. Selesai. Pak disampaikan ke teman-teman mengenai hasil programnya. Ini hasil dari kelompok saya memprogram untuk programnya ada di papan tulis. Kalau ada salah sedikit dan nomor yang salah akan muncul tanda warning. Mungkin cukup sekian presentasi kali ini. Mungkin kalau ada kata-kata tapi kami yang sudah menggunakan saya perwakilan kelompok mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin kejadian kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 2. Ya, kita lanjut ke presentasi kelompok 3. Silakan maju ke depan. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Saya mau mensimulasikan program dengan huruf H dan metode absolut. Saya perkenalkan kelompok-kelompok saya sendiri, Diansa, Renato, Teddy, Reno. Ya, terus silakan langsung.
Tôi này gak kuat.
silakan disampaikan hasil programnya. Berikut hasil dari kelompok saya yang mensimulasikan program huruf H dengan absolut. Berikut program H yang kami catat di papan tulis. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tangan dulu buat kelompok 3. Terima kasih banyak hasil dari presentasi ketiga kelompok tadi ya. Saya lihat semuanya sudah memiliki simulasi yang sangat baik ya. Semoga harapannya nanti ke depannya kalian bisa mengaplikasikan program simulasi ini nanti dalam dunia industri ya. Jadi masih harapkan kalian setelah lulus dari sini itu kalian bisa bekerja dengan mengaplikasikan apa yang kalian dapat ilmunya pada biaya. Semoga bermanfaat. Untuk minggu depan ya itu lebih pertemuannya yaitu tentang mengeksekusikan program. Jadi nanti Pak Tri siapkan bendanya, nanti kalian langsung mengeksekusikan programnya hingga sampai jadi. Ya, jadi dari hasil program yang kalian buat pada pagi hari ini, nanti minggu depan kalian langsung bisa menjalankan program dan programnya yang kalian buat itu langsung menjadi hingga jadi. Yang nanti akan kalian gunakan untuk dalam dunia pekerjaan. Tapi yang kalian buat ini adalah program berat dan kalian hendaknya sampai situ. Jadi yang di sekolah itu berdasarkan hanya simulasi, ya, mesinnya juga mesin training juga. Tapi nanti di industri kalian nanti juga akan sampai membuat produk yang bahannya itu bisa berasal dari besi, dari logam. Kalau yang kalian gunakan untuk depan itu bahannya terdiri dari teflon atau plastik yang hanya lunak ya, jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Nanti setelah saya sampaikan di depan ya, saya harapkan di depan kalian bisa masuk di depan bisa masuk semuanya. Jadi saya harapkan program yang kalian gunakan pada hari ini di depan kalian langsung mempraktikkan. Jadi kalian belajar tidak ambil separuh-separuh. Oke, ya, sebelum kita tutup kita tolong kelas untuk dipimpin doanya. Doa selesai. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.